Perkenalkan, saya Lediana Arvelin Malo, NIM 19150013, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengurangi rasa nyeri menstruasi pada remaja putri dengan melakukan gerakan senam yoga, pijat punggung, dan terapi akupresur. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu Widan. Baik, Mbak, kalau boleh saya tahu, ini dengan Mbak siapa? Mbak Tasya, Bu Widan. Baik, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu Widan, saya itu mens pertama, jadi saya merasa nyeri. Jadi tujuan kedatangan Mbak ke sini untuk ingin mengurangi rasa nyerinya ya? Iya, Bu Widan. Baik, Mbak, di sini untuk mengurangi rasa nyerinya itu kita akan melakukan gerakan senam yoga, terus pijat pada punggung, dan juga terapi akupresur ya, Mbak? Iya, Bu Widan. Untuk tujuannya sudah pasti untuk mengurangi rasa nyeri yang Mbak alami, dan prosedurnya untuk gerakan akupresur itu nanti saya akan menekan titik-titik tertentu pada tubuh Mbak ya. Iya, Terus yang untuk gerakan exercise-nya itu saya akan menggunakan telapak tangan dengan memberi tekanan lembut ke atas permukaan tubuh Mbak dengan arah sirkular secara berulang ya, Mbak. Iya, Bu Widan. Dan untuk gerakan yoganya itu nanti saya akan melakukan gerakan dan Mbak tinggal mengikutinya ya. Iya, Bu Widan. Baik, Mbak, apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia, Bu Widan. Baik, Mbak. Untuk alat yang dipersiapkan yaitu ada baby oil, berbagai macam varian aromaterapi, media untuk relaksasi musik, dan juga matras. Kemudian melepaskan perhiasan seperti cincin, gelang, lalu mencuci tangan 6 langkah. Dibilas, dikeringkan dengan handuk bersih atau tisu bersih. Baik, untuk gerakan pertama, jari-jari tangan dilebarkan, melakukan korpus, hidung dan kening diletakkan di matras. Jari-jari tangan akan menarik tubuh, tarik nafas, hembuskan. 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 Kemudian menarik tubuh, lalu lakukan pose terfokus, lalu pergelangan tangan satu garis sejajar. Saat menarik nafas, punggung masuk ke dalam, dan pandangan melihat ke arah langit-langit. Tarik nafas, lalu hembuskan, lihat ke bawah. Kita mulai ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita berbaring di atas matras, tumit diataskan, letakkan dagu,
pergelangan di matras. Telapak tangan sejajar dengan bahu. Telapak tangan sejajar dengan bahu. Siku tidak keluar tetapi menekan ke arah tubuh, ke dalam. Bahu dijauhkan dari telinga dan angkat setinggi leher. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lakukan sebanyak 5 kali. Kemudian selanjutnya dorong tubuh kita melakukan pose butterfly. Duduk, satukan telapak kaki. Duduk, satukan telapak kaki. Dan kemudian pegang kuat kedua kaki dengan tangan. Angkat dada kita sambil mendorong kaki ke bawah. Tarik nafas, hembuskan dan rileks. Tarik nafas, hembuskan dan rileks. Tarik nafas, hembuskan dan rileks. Lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, pegang kuat tangan, dada ditarik ke atas, tulang punggung diluruskan, bungkukan badan ke depan. Jika sampai sini sudah tidak bisa, tapi bisa turun lagi ke bawah sampai maksimal. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya yang terakhir, pose istirahat. Bawa tubuh berbaring di atas matras. Dan dilanjutkan tangan sebagai bantal. Tarik nafas, hembuskan, rileks. Tarik nafas, hembuskan, rileks. Tarik nafas, hembuskan, rileks. Lakukan sebanyak 5 kali. Kapanpun Anda siap, Anda bisa bangun dan melakukan kembali kegiatan. Ya. Jadi kita sudah selesai melakukan gerakan yoga. Pesan saya, lakukan kegiatan tersebut sebanyak 3-5 kali dalam seminggu, atau tidak setiap hari, untuk mengurangi rasa sakit saat menstruasi, ya Mbak? Iya, Bu. Baik Mbak, selanjutnya kita akan melakukan massage effleurage, ya Mbak? Baik, Bu Bidan. Baik Mbak, silakan berbaring ya Mbak. Baik, Bu Bidan. Saya pakai ikan selimut ya Mbak. Iya, Bu Bidan. Pertama-tama,
memastikan kuku tidak dalam keadaan panjang, lalu menyiapkan baby oil, memakai baby oil, mengusapkannya ke tangan, mengangkat pakaian pasien, lalu mengoleskan ke punggung pasien dan melakukan pijatan dengan berbentuk love. Kemudian selanjutnya tangan kanan berada di punggung sebelah kanan dan tangan kiri di atas tangan kanan dengan melakukan tekanan sedikit dan melakukan pijatan ke luar. Dilakukan berulang-ulang sampai pasien merasa nyaman dan merasa rasa nyeri sudah mulai berkurang. Kemudian bergantian yang sebelah kiri. Lakukan pijatan ke arah luar sampai rasa nyeri yang dialami pasien mulai berkurang. Selanjutnya yang terakhir, diusap-usap seperti ini. Dilakukan berulang kali sampai pasien merasa nyerinya berkurang. Ini adalah masase pada punggung atau biasa disebut masase Effleurage. Baik Mbak, selanjutnya kita akan melakukan terapi masase akupresur ya Mbak? Ya Bu Bidan. Baik Mbak, silakan berbaring dulu. Baik Bu Bidan. Menyiapkan aromaterapi yang berada di samping pasien dan juga media untuk musik, untuk relaksasi. Sambil merelaksasi pasien, kita menggunakan baby oil pada tangan agar tangan terasa hangat dan juga pasien tidak kaget saat kita melakukan pijatan. Pertama-tama kita melakukan gerakan pada titik spleen 10. Spleen 10 berada pada bagian kaki, 3 jari di bawah lutut. Kita melakukannya dengan sedikit tekanan dengan gerakan memutar searah jarum jam. Dilakukan sebanyak 30 kali putaran. Lalu dilakukan juga di kaki sebelahnya. Selanjutnya kita melakukan pijatan untuk titik kedua, yaitu spleen 6. Siap Bu? Spleen 6 berada tepat di atas mata kaki, 3 jari di atas mata kaki. Dilakukan tekanan pada titik spleen 6 searah dengan jarum jam dan
sebanyak 30 kali putaran. Lalu dilakukan pada kaki satunya lagi. Selanjutnya kita melakukan pijatan pada titik liver 3. Liver 3 terdapat pada di antara jari-jari, tepatnya di antara jari ibu jari dan juga jari telunjuk. Dilakukan tekanan dan diputar sesuai dengan arah jarum jam. Dilakukan sebanyak 30 kali. Bisa sekaligus melakukan pijatan pada dua kaki. Kemudian selanjutnya pada titik kidney 4 yang terletak pada telapak kaki bagian bawah. Dilakukan searah jarum jam sebanyak 30 kali. Kemudian di kaki satunya lagi. Selanjutnya pada titik bladder 67. Itu terletak di bagian ujung kelingking dilakukan tekanan searah jarum jam sebanyak 30 kali. Selanjutnya melakukan pijatan pada titik CV3 dan CV4. Titik CV3 dan CV4 berada tepat di bawah pusat CV3 dan CV4. Melakukan pijatan tepat di bawah pusat. Lakukan putar searah jarum jam sebanyak 30 kali. Selanjutnya melakukan pijatan pada titik gallbladder 21. Tepatnya berada di bagian punggung. Permisi ya Bu, silakan berputar Bu, tidurnya terlentang. Pada bagian punggung, tepatnya berada di bawah leher. Sama juga melakukan tekanan searah jarum jam sebanyak 30 kali putaran. Baik, untuk pijatan selanjutnya berada di titik bladder 27 sampai 34. Itu berada di dekat tulang ekor, di bagian samping tulang ekor. Dilakukan pijatan sesuai dengan arah jarum jam. Dilakukan sebanyak 30 kali. Kemudian yang terakhir yaitu pijatan pada titik large intestine 4, berada pada bagian tangan. Permisi Bu, bisa duduk Bu. Baik Bu Bidan. Berada di antara jari telunjuk dan ibu jari. Dilakukan pijatan sesuai arah jarum jam.
Dilakukan sebanyak 30 kali. Lalu dilakukan pada tangan satunya. Selesai melakukan tindakan, beritahukan kepada pasien dan bertanya. Baik Mbak, tindakannya sudah selesai. Bagaimana Mbak rasanya? Sudah mulai membaik, Bu Bidan. Baik Mbak, tindakannya sudah selesai ya Mbak? Baik, Bu Bidan. Terima kasih, Bu Bidan. Iya Bu, iya Mbak, sama-sama. Kemudian setelah melakukan evaluasi pada pasien, mencuci tangan dan membereskan alat-alat.